Deianeira takut kehilangan suaminya, tapi yang dilakukannya hampir saja membuat suaminya mati. Sebuah tragedi yang kelam dan getir. Deianeira, mengapa percaya pada orang yang pernah menyakitimu? Pada video saya yang terdahulu tentang Herakles, diceritakan tentang bagaimana Herakles menjalankan tugas-tugas penebusan dosanya akibat ia membunuh istri dan anak-anaknya akibat halusinasi yang dibuat oleh Hera, ibu tirinya. Pada tugas terakhir ketika ia berada di dunia bawah, dunia orang mati, untuk meminjam anjing Hades yang berkepala 3. Herakles atau Hercules bertemu dengan Meleagros. Herakles berjanji pada Meleagros bahwa ia akan menikahi Deianeira, saudari kandung Meleagros. Meleagros adalah putra Raja Kalidon. Meleagros merupakan tokoh utama dalam kisah perburuan babi Kalidon. Kisahnya bisa dilihat di video saya tentang Atalanta. Di dunia bawah, Herakles juga bertemu Theseus dan membebaskannya dari perangkap Hades karena Theseus dan temannya Pirithous hendak menculik Persephone, istri Hades. Setelah menjalankan tugas-tugasnya, Herakles seharusnya bisa menikmati hidup dengan tenang. Namun takdir membawanya ke beberapa petualangan kembali. Kemudian Herakles memutuskan untuk menikah kembali. Herakles jatuh hati pada Iole, putri Raja Eurytus dari Oikalia. Raja Eurytus adalah seorang pemanah yang handal. Ia menjanjikan putrinya yang cantik, Iole, kepada siapapun yang bisa mengalahkannya dalam memanah. Herakles mengikuti kontes tersebut dan mengalahkan skor Raja Eurytus. Seharusnya Herakles berhak mendapatkan Iole. Namun Raja Eurytus menolak Herakles karena takut anaknya bernasib sama dengan Megara yang dibunuh oleh Herakles akibat halusinasi yang dibuat oleh Dewi Hera. Iphitus, putra Raja Eurytus, mengingatkan ayahnya harus menepati janji. Di saat yang sama terjadi pencurian ternak. Iphitus meminta bantuan Herakles untuk mencari pencuri ternak itu. Iphitus dan Herakles telah lama berteman baik. Namun, lagi-lagi Dewi Hera yang sangat membenci Herakles menyerang Herakles dengan halusinasi kembali. Herakles melemparkan Iphitus dari tembok Tirin, sehingga Herakles membunuh Pangeran Iphitus. Herakles sangat menyesal dan diberitahu peramal bahwa ia harus menjual dirinya sebagai budak untuk menebus dosanya. Lalu Herakles menjadi budak Ratu Omphale di Lydia. Herakles disuruh mengenakan pakaian wanita dan menjahit bersama para wanita di istana. Pada akhirnya Omphale membebaskan Herakles. Kemudian Herakles menjadi tokoh penentu kemenangan dalam perang antara para dewa Olympus dengan para raksasa. Herakles menyelamatkan dunia dari kekacauan. Setelah itu Herakles mendatangi Augeus yang ingkar dalam perjanjian membersihkan kandang kuda. Namun di sini Herakles mengalami kekalahan karena masih lemah setelah perang dengan para raksasa. Herakles meninggalkan Augeus, lalu mendaratlah ia di Kalidon. Herakles bertemu dan jatuh hati pada putri Deianeira, saudara perempuan Meleagros atau Meleager. Deianeira, putri Raja Kalidon Oineus, sangat cantik dan mampu mengendarai kereta perang. Deianeira sebenarnya sudah dijodohkan oleh ayahnya dengan dewa sungai Achelous. Maka untuk mendapatkan Deianeira, Herakles harus bertarung dengan Achelous yang bisa berubah bentuk menjadi ular dan banteng. Herakles mematahkan tanduk Achelous dan mengalahkannya. Setelah mengalahkan Achelous, Herakles menikahi Deianeira. Pasangan baru itu hidup bahagia selama beberapa waktu di Kalidon. Sampai suatu saat Herakles secara tidak sengaja membunuh juru minuman ayah mertuanya. Meski itu sebuah kecelakaan dan telah dimaafkan oleh sang raja, Herakles tidak dapat memaafkan dirinya, sehingga ia memutuskan meninggalkan kerajaan bersama Deianeira.
Dalam perjalanan sampailah mereka di sungai Ewenus dan bertemu dengan kentaur Nessus yang bekerja sebagai penyeberang sungai. Kentaur adalah makhluk setengah kuda, setengah manusia. Nessus menawarkan diri untuk menggendong Deianeira di punggungnya untuk diseberangkan. Namun setelah mencapai sisi lain, Nessus mencoba memperkosa Deianeira. Herakles menembaknya dengan anak panah yang mengandung racun darah Hydra. Racun itu terserap cepat ke dalam tubuh Nessus. Sebelum ia mati, ia mengatakan pada Deianeira bahwa darahnya memiliki kualitas khusus sebagai ramuan cinta. Nessus meyakinkan Deianeira untuk menyimpan darahnya dalam botol. Deianeira harus memercikannya pada pakaian Herakles agar Herakles tidak pindah ke lain hati dan mencintai Deianeira selamanya. Deianeira dan Herakles kemudian meninggalkan mayat Nessus di tepi sungai dan melanjutkan perjalanan mereka. Kemudian mereka menetap di kota Trakis dan hidup bahagia untuk sementara. Kemudian Herakles berperang melawan Eurytus yang pernah ingkar janji menikahkan Herakles dengan Iole. Herakles membunuh sang raja dan membawa Iole untuk dijadikan selir. Herakles meminta Deianeira untuk mengirimkan pakaian yang akan ia pakai dalam pesta kemenangan. Deianeira yang khawatir suaminya akan lebih mencintai Iole, memercikkan darah Nessus ke jubah Herakles, lalu menyuruh Likas pelayannya untuk memberikannya pada Herakles. Ketika Herakles mengenakan jubah itu, kulitnya terbakar dan mengalami penderitaan hebat. Darah Nessus yang telah tercemar darah Hydra melukai sang pahlawan. Dalam kemarahan, Herakles melemparkan Likas ke laut dan membunuhnya. Deianeira yang menyadari kesalahannya lalu bunuh diri. Herakles akhirnya membakar dirinya hidup-hidup di atas api. Sebelumnya, ia meminta Hyllus putranya untuk menikahi Iole. Namun Herakles adalah putra Zeus, manusia setengah dewa. Api tidak menghancurkan tubuhnya sepenuhnya. Zeus, sang raja dewa, mengangkat Herakles sebagai dewa dan menempatkannya di gunung Olympus. Herakles menjadi dewa kekuatan dan keberanian. Setelah Herakles berada di Olympus, Hera kemudian berdamai dengan Herakles. Hera bahkan menikahkan Herakles dengan anaknya Hebe. Busur dan anak panah Herakles yang mengandung racun Hydra itu diberikan pada Philoctetes yang muncul dalam perang Troya sebagai anggota pasukan Yunani. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi.